Kanan ibunya Nita masuk Islam. Jadi ibunya Nita ini sebelumnya udah Islam, kemudian murtad, kemudian mu'alaf lagi, dan tadi sudah dibahas. Nah, tadi sampai cerita di mana tanggapan ayah. Tanggapan ibunya Nita masuk Islam. Jadi ibunya Nita ini sebelumnya udah Islam, kemudian murtad, kemudian mu'alaf lagi, dan tadi sudah dibahas. Nah, tadi sampai cerita di mana tanggapan ayah. Tanggapan ayah gimana? Tapi tadi sebelum lu cerita tanggapan ayah kan lu cerita dulu agak kesel sama nyokap lu kan. Kenapa baru bilang tanggal 31 gitu? Kenapa nggak dari tanggal 6? Padahal mualafnya kan tanggal 6. Nah, kenapa gitu? Nah, tadi cerita sampai mana? Sampai dapur tadi. Iya. Kenapa di dapur tadi? Lanjut. Jadi karena memang aku di sini di Istanbul itu kan tinggal sama 4 orang teman-teman aku, 3 orang teman aku satu rumah, kita ada 4 orang, tapi yang 1 orang ini punya anak 3 gitu, Bang Wildan. Jadi aku benar-benar deket banget sama semua teman di rumah aku, sampai aku teriak karena aku awalnya nggak percaya juga karena ibu aku coba bilang ya aku udah masuk Islam, kayak nggak percaya, sampai akhirnya ibu aku ngirimin aku sertifikat mualaf dia gitu dari MUI kota di dekat rumah aku tuh. Dari Majelis Ulama Indonesianya. Nah, aku teriak ke dapur, aku peluk namanya temen aku itu Mbak Nina, terus Agi juga jadinya keluar dari kamar dan ikut terharu. Kita semuanya jadi kayak automatically itu nangis gitu, terharu gitu. Nah, seketika tuh gue belum sadar kalau tanggalnya itu tanggal 6 Maret. Akhirnya gue perbesar lah ya kan, kapan tanggalnya, kan ada ya tanggalnya di situ. Nah, tanggalnya 6 Maret. Terus gue tanya dong sama ibu gue, kenapa baru ngasihnya sekarang gitu, kasih taunya sekarang gitu kan. Terus iya kayak, tapi mama kasih tahu loh sama si X gitu kan. Kesel. Jadi gue itu punya someone lah ya, tapi udah di masa lalu gitu, bisa dikatakan kayak mantan lah gitu. Sekarang? Ya mantan. Ya bisa jadi kebalikan juga kan. Saya sih masih mendoakan dia ya. Yang dulu, yang abang-abang Palembang. Jangan disepil loh. Ya Palembang, kemudian Palembang tinggal cari aja. Lanjut. Boleh doa yang terbaik. Boleh nggak? Oh, doa yang terbaik. Ya. Pilihan manusia itu bisa salah. Ya betul. Tapi pilihan Allah itu nggak pernah salah. Lanjut. Jadi intinya itu adalah ibu gue itu emang gue emang typically cewek yang selalu cerita ke keluarga gue, terutama tuh ibu gue kalau ada yang deket sama gue. Nah, gue cerita, dan karena si beliau ini sudah pernah datang ke rumah gitu kan, dan udah dekat sama ibu lah istilahnya, punya nomornya. Somehow ibu gue ini memang gimana ya, suka lah sama si beliau ini. Jadi si ibu gue ini nge-WhatsApp-nya pertama kali sama dia gitu loh, di hari yang sama, di jam yang... Ibu lo udah tahu belum kalau nggak jadi, kalau itu mantan? Udah sih, cuman kayaknya beliau tuh masih berharap. Bukan berharap sih, dia cuman bilang ke gue kalau bisa cobalah kamu itu jangan terlalu pemilih, kamu itu jangan terlalu banyak maunya gitu. Benar, emang dia kayak gitu, emang nggak jelas orangnya. Jadi ibu gue tuh kayak, ibu gue tahu kalau gue tuh orangnya emang keras kepala gitu. Jadi dia tuh bilang ke gue kayak, cobalah kamu tuh ngalah, jangan keras kepala, kamu mau cari yang gimana sih lagi, bla bla bla. Dia itu udah baik, bla 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 gitulah ibu gue tuh bilang. Nah, akhirnya gue kesel lah. Kenapa ibu malah ngasih tahu dia duluan gitu? Kenapa bukan aku? Anak ibu tuh siapa gitu, paham nggak sih? Gue jadi tahu kenapa lu ketika tuh snapgram yang itu. Iya. Gue mau apa ya? Mau komen. Kayaknya tapi satu rumah nih ngegibahin itu nggak sih? Nggak ada yang peduli kita. Nah, peduli kok. Berang-berang ngomong. Dia doang yang peduli. Terus ini Nita kenapa ini orang ini? Nah, ini di belakang kamera tuh pada ribut semua. pada hahaha, bener tuh. Ngapain lagi Nita itu? Tuh ketawa semuanya di belakang kamera tuh. Nah, gitu. Jadi sebenarnya gimana ya? Gue kesel, tapi dalam hati juga kayak, ya Allah, ibu gue segitunya ya berarti sama doi gitu. Maksudnya kayak doi itu udah dianggap kayak anak beliau, karena emang ibu gue nggak punya anak laki kan, kita semua perempuan. Jadi emang mungkin udah sayang sama beliau tuh kayak anaknya gitu loh. Jadi sampai gue tuh bilang kayak, ya ampun, dalam hati
bro gitu, ibu lu tuh udah dapet hati ibu gua gitu, tapi sayangnya tuh kita bagaikan siang dan malam gitu loh, yang akan berada di jalurnya masing-masing gitu. But ya kita nggak tahu ya, kita teman Allah ya. Siang dan malam. Karena Kenapa perumpamannya itu? ya karena siang dan malam itu kan mereka tuh berjalan di waktunya masing-masing, nggak akan bisa ketemu satu sama lain gitu loh, paham nggak? Jadi Lanjut, siang nggak akan peduli. ada siang. Lanjut. Nah kayak gitu, intinya kayak gitu. Gue sedikit keselnya sama ibu gue tuh kayak gitu. Kenapa yang dikasih tahu tuh orang lain bukan gue gitu, gue anaknya gitu kan. Kenapa ya kayak gitu? Gue tanya juga sama ibu, Terus kenapa apa dikasih jawaban? taunya dia gitu. Ayo apa jawabannya? Ketawa doang ibu gue, makin kesel gak gue. Berarti lu nggak dianggap anak? Jangan gitu sedih dong. banget. Jadi gue udah tuh, kenapa mak? Ya nggak apa-apa lah, gitu-gitu aja dia. Itu kayak, aku sampai ngomong ke dia kayak, udah lama gitu, jangan lagi di WhatsApp orangnya, nanti orangnya mikir aku nyuruh-nyuruh mama gitu kan. Kan kita juga kayak gimana gitu ya. Tapi sampai sekarang masih WhatsAppan? Nggak ada, blokir-blokiran kan. Kayak gitu dibilang dewasa ya? Enggak, sebenarnya beliau yang blokir gua. Kalau gua tuh nggak pernah blokir orang. I see. Ya udah dia blokir gua, kata dia mau menjauh, dan gua pun sebagai perempuan tuh harga diri dong ya kalau harus ngajar terus-terusan. Dan gue sih prinsipnya gini, lebih baik membohongi hati sendiri gitu. Saat gua rindu, ya gua coba nggak rindu. Guys. Demi bahagianya yang tak membutuhkanku. Kita dari cerita ibunya mualaf sampai cerita hal yang nggak penting kayak gini kan, ini di skip aja sih. Enggak, ini serius. Guys, bukankah katanya memang kalau kita mencintai orang dengan sungguh-sungguh, makanya let it go. Kalau itu kembali ke kita, maka itu akan menjadi takdir kita. Tapi kalau itu nggak kembali, maka itu tidak akan pernah jadi takdir kita. Maka dari itu berdoalah yang terbaik. Amin. Kita itu nggak boleh mencintai seseorang karena fisik atau karena lainnya. Kita harus Of course, I didn't falling in love with someone with anything. Yes, exactly. Yes. Kita harus cinta seseorang itu karena Allah. Allah akan mengirimkan seseorang supaya kita bisa mengaguminya. Amin. Seperti itu. Amin. Honestly, setelah selesai dari beliau ini, ada 4 orang yang datang ke gua. Nih jadinya Dari berbagai. Nggak, bentar dulu sebelum kesini. Soalnya ini bersangkut paut sama masih banyak dan ini pertanyaannya. tuh bersangkut sama tanggapan ayah gua nantinya, lunturnya. Lanjut. Oke. 4 orang ini dari latar belakang yang berbeda. Yang gue tuh berpikir gue akan easily kalau mau cari siapapun gitu ya. Tapi setelah gue selesai sama beliau ini, sama Do ini, gue nggak tahu kenapa ya, kayak males gitu. Kenal sama orang baru tuh kayak yang udah gitu. Ya makanya sebenarnya bukan malas kenal orang baru. Kita itu kan nggak tahu ya. Pilihan kita tuh kan nggak salah. Balik lagi. Sebenarnya statement kita berdoa yang terbaik itu tuh statement yang mudah dipahami, tapi susah untuk dilakukan. Yes. Karena kadang-kadang itu kita terlalu skeptis dengan apa yang kita harapkan. Betul. Terlalu berambisi. Betul. Dan Betul. terlalu idealis juga, dan itu nggak boleh. Jadi ketika kita sudah berdoa yang terbaik kepada Allah, ya udah kita ikhlas. Iya betul. Akhirnya, kalau lu nanya apa tanggapan ayah gue tentang ibu gue yang kembali, sedihnya gue itu di sini sebenarnya. Jadi ibu tuh ngasih tahu ke ayah, tapi nggak nunjukin surat sertifikatnya itu loh. Cuman ngasih tahu kayak aku udah ini loh katanya, aku udah balik loh atau gimana lah, bahasa mereka nggak tahu, gue kan di sana ya. Tapi intinya ibu itu bilang katanya dia udah ngasih tahu ayah. Nah, tapi di sini ayah gue itu ngiranya tuh cuman kayak bercanda ini. Ya ayahku bilang ya udah terserah kau lah di situ gitu. Ya. Nah masalahnya adalah aku nggak mengurusinnya ke situ, dan aku nggak ikut campur dengan permasalahan karena I believe that's their personal, ya kan, private, their privacy gitu. Sampai sekarang? Ya aku nggak tipe yang mencampuri urusan orang tua aku sih. Kalau yang hal-hal kayak gitu aku nggak ikut campur. Tapi kalau misalnya ayahku sampai ada kekerasan ke ibu aku, wah aku yang pertama kali akan pasang badan gitu. Aku sama ayahku tuh pernah loh sampai tinju-tinjuan, saking nggak ada anak laki-lakinya. Aku nih ditempa kayak anak laki-laki gitu. Jadi aku berani kalau untuk ngebela ibu aku kalau untuk kesana. Tapi selama masih adem aja aman. Tapi yang sekarang jadi concern aku sebenarnya Bang bukan masalah bapak. Kalau bapak tuh kayaknya udah kayak gimana ya? Ya udahlah terserah kalian aja di situ mau gimana. Karena dia pun melihat hasil dari aku menjadi muslim, adikku menjadi muslim,
kami tetap sayang sama beliau gitu. Saya setiap pulang itu bawa oleh-oleh ke ayah. Aku nggak pernah lupa sama ayahku. Aku pulang dari manapun pasti aku beliin sesuatu, baju kah apakah gitu. Dan itu dipakai. Memang di depan aku tuh nggak pernah dia muji aku tuh. Wah, kami kalau pulang nih, aku pasti nangis karena ayah aku tuh tipe yang nyenggak di depan gitu. Tapi di belakang aku dibangga-banggain gitu. Jadi dia aku dari pas pulang ada coklat yang aku bawa gitu atau makanan yang aku bawa, nanti dia cerita tuh ke temannya, ini loh dari anakku yang dari Turki, gini. Tapi kalau di depan aku dia bilang, apalah itu, boros kau, ngabisin uang kau. Itu kan bikin sesek ya, maksudnya kayak kita tuh udah ngelebihin uang buat beli ini, tapi sampai di sana tuh diomongin kayak gitu kan, seketika tuh sedih gitu. Tapi begitulah cara ayah tuh menimpa aku tuh supaya aku tuh keras gitu. Makanya aku di luar tuh jarang nangis sebenarnya. Kalau orang tuh susah bikin aku nangis, tapi aku kalau disenggak sekali aja sama ayahku, aku tuh nangis pasti. Karena ya gitu, dia tuh nggak pernah memuji di depan supaya kita strong di luar. Ayah sih selalu bilang kayak gitu ke aku. Tapi yang jadi concern aku sekarang adalah ibu yang belum sholat gitu, belum sholat 5 waktu. Karena tetangga dan juga masyarakat di sekitar itu kan memang mayoritas Kristen ya di kampung aku. Nah, ini pertanyaan selanjutnya sih. Udah dijawabin. Pertanyaan selanjutnya itu sebenarnya ya kata tadi ayah ya, bapak lu gimana gitu kan, bokap lu gimana? Kayaknya orang-orang di kampung tuh belum ada yang tahu sampai gua upload story di IG gua. Lu tahu kan IG gua 36.000 followers gitu. Jadi enggak. Maksudnya gini, ibu gua tuh nggak berani yang speak up karena memang banyak yang dijaga menurut beliau. Jadi beliau itu bilang ini kan punya grosir lah di kampung itu. Jadi kita punya grosir dan punya arisan. Jadi ibu gue itu ketua arisan di kampung itu dan anggotanya itu nggak semuanya Islam, ada yang Kristen juga. Ibu tuh takut gimana-gimananya. Terus dia juga nggak sholat 5 waktu karena hampir setiap menitnya itu ada aja yang datang untuk beli. Jadi kayak ibu gitu masih takut gimana tanggapan warga dan bla 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 gitu pada akhirnya. Emang nggak ada tempat khusus gitu untuk sholat? Nggak ada sih. Kita kan grosirnya di rumah gitu. Jadi maksudnya ada kayak ruangan khusus gitu buat bisa sholat? aja sebenarnya di kamar. Cuman karena ibu gue ini warungnya itu ada aja yang datang gitu, jadi ngelayanin itu kan. Terus adik gue juga masih kecil banget, masih kelas 5 SD, jadi belum bisa yang totally di kasir gitu. Nah, aku situ marah sama ibu aku. Dia bilang, jadi mama sholat nggak? Aku gituin. Dia bilang, nggak bisa 5 waktu, paling sholat malam aja lah tahajud. Aku langsung marah. Aku bilang, Ma, yang wajib itu 5 waktu. Mama, wajib 5 waktu dilaksanakan, tahajud tidak dilaksanakan, tidak ada dosanya. Tapi kalau mama ngelakuin cuman tahajud tapi tidak 5 waktu, itu dosa. Aku bilang, mama lebih tahu yang mana sunnah dan yang mana fardu. Kenapa yang dilakukan sunnah, yang fardu tidak gitu? Ini kebalik gitu. Iya, tapi masih susah begini, begitu. Nah, akhirnya dengan begitu gue langsung jeder, gue upload lah itu di story. Maksud gue kayak biar aja tahu satu warga satu kampung gitu kan. Besoknya ibu gue telepon, dia bilang ke gue, kenapa kamu posting di story? Kenapa ini nanti kayak mana lah ini tarikan itu arisan. Arisan mama gimana nanti yang mau belanja dan bla bla bla. Langsung aku tegaskan di situ, Mak, kenapa takut sama manusia? Mama kenapa takut sama manusia? Terus sama Allah mama nggak takut. Kenapa mama takut dengan rezeki? Bukannya rezeki itu sudah ada yang atur? Gitu. Aku bilang, Mak, burung saja yang tangan dan kakinya itu terbatas bisa gitu memenuhi kebutuhannya. Kenapa yang mama itu takut gitu? Mama selama ini berdagang jujur. Mama jadi ketua arisan selama ini jujur. Nggak pernah menyepelekan. Kalau mereka lari hanya karena urusan personal agama ini, bukan mama yang rugi, tapi mereka yang rugi karena kehilangan orang yang jujur dalam berbisnis. Jadi mama nggak usah takut. Kalaupun nanti misalnya mereka pergi, maka akan digantikan sama Allah yang lebih baik gitu. Pokoknya aku kasih ceramah yang panjang, aku WhatsApp gitu sampai ibu aku bilang, iya ustazah gitu. Jadi ibu aku panggil aku ustazah. Sekarang udah 5 waktu berarti? Insya Allah ya. Aku belum kontak lagi. Karena kita emang nggak tiap hari kontak gitu bang. Jadi gue bilang lah gitu ke ibu gue. Gue bilang, sholat mak 5 waktu. Sholat itu harus, itu wajib. Fardu ain. Aku gituin. Terus katanya, ya sekarang itu sih aku senang sekali karena alhamdulillahnya aku tadinya berdoa sama Allah tuh supaya Idul Fitri ini aku nggak sendiri lagi, sudah ada yang mengimami gitu. Tapi ternyata Allah kasih hadiah yang lebih
baik. Tahun ini nggak dapat imam di Idul Fitri, tapi ternyata bisa Idul Fitri sama ibu gitu. Itu another level of happiness Tapi kan for lu me. nggak pulang. Tapi kan setidaknya gue video call tuh udah bisa bilang minal aidin wal faizin ya mah gitu. Selama ini kan nggak bisa ya. Selama ini kayak ya udah gitu kayak mohon maaf lahir batin. Tapi itu kayak kurang pacak. Paham nggak pacak loh? Nggak tahu. Pacak tuh kayak mana? Kurang pas, kurang paten. Kurang pacak loh. Ih. Ya gak paham kayak mana lagi. Nah kurang pacak lah dan nggak pacak ya. Itu yang aku bilang tadi. Aku tuh nggak pernah berpikir bakal ini, tapi Allah tuntun ke sini. Jadi dari semua perjalanan itu aku benar-benar kayak berpikir, oh begitu ya gitu. Jadi kita tuh emang harus terbiasa dengan people come and go. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tuh tadi nggak boleh berharap sama manusia, berharap sama siapapun. Karena aku sudah pernah berharap sama ayahku sendiri, ibuku sendiri, orang lain, dan I'm totally disappointed. Itu awal penyakit hati karena terlalu berharap, bersandar ke hal yang rapuh. Nah, terus yang ketiga itu kita harus bersyukur, harus banyak-banyak bersyukur. Ini yang paling penting sih, tapi susah banget untuk dijalani. Ya itu statementnya itu kata-kata yang simpel, bersyukurlah, tapi susah melakukannya. Nah, itu dia. Terus gimana cara lo gimana cara lo bersyukur? Ya sekarang sih gue kayak cara gue bersyukur itu ya udah ngelakuin yang sebaik-baiknya yang bisa gue lakuin sekarang, terus gue syukurin, gue rawat apa yang gue punya sekarang, mau itu benda ataupun makhluk, udah gitu. Terus itu makhluk berserah diri sama Allah gitu kan. Dan sekarang tuh lebih ke percaya gitu sama rencana Allah aja udah gitu. Dan ibu gue akhirnya kembali ke sini pun gue kayak senang dan percaya aja, oh, ini yang terbaik dari Allah gitu. Jadi mu'alaf itu kalau nanti misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu atau teman-teman semuanya mau mu'alaf gitu ya, jadi jangan takut, totalitas saja. Toh harta kita juga akan nggak dibawa ke akhirat kan, kita juga hidup sementara. Kita hidup sementara kok. Tadi yang seperti gue bilang, burung yang kaki dan tangannya aja terbatas masih dicukupkan sama Allah. Benar. Dan kita kan diciptakan oleh Allah, maka akan dicukupkan oleh Allah juga. Benar sekali. Jadi jangan takut kalau semisal mau mu'alaf, ya mu'alaf kafatan. Nah makanya teman-teman yang muslim itu juga harus membantu. Nah masalahnya kita ini negara mayoritas muslim, tapi kadang-kadang nggak peka sama mu'alaf. Makanya di mu'alaf itu kan salah satu orang yang berhak menerima zakat. Jadi rekeningnya di bawah ini. Nggak lu udah kaya. Enggak. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin Ya gitu, amin makanya amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Kenapa saya mengajak cerita kayak gini? Kenapa saya cerita kayak gini? Karena pengen mengajak teman-teman juga. Jadi banyak loh mu'alaf sana itu yang mau masuk. Banyak orang-orang yang mau mu'alaf, tapi takut nanti kehilangan harta gitu. Namanya teman-teman yang udah Islam dari lahir, bantulah teman-teman kita yang mu'alaf. Tadi kayak ibunya Arnita, mungkin bagi teman-teman yang ada di, lu dari mana? Medan. Tebing Tinggi Raya Kahyan. Nah, bagi teman-teman muslim di sana bantu ibunya siapa nama lu? Nita. Onti Nita. Iya, itulah pokoknya. Dibantu sesama muslim, apalagi yang mu'alaf tuh dibantu, bener-bener dibantu, dibimbing, nggak cuma dibantu bimbing agama ya, tapi dibantu hartanya juga. Kayak gitu. Dibimbing agama sih yang paling butuh. Dibimbing agama yang paling nomor butuh 1. Imam. Nah itu. Di komen bawah, nanti Butuh pasti imam. banyak yang komen. Butuh imam yang soleh dan pastinya bisa membimbing Nita itu sih. Ya, amin. Kita doakan sama-sama. Ya nanti di Masjidil Haram. Minimal Idul Adha udah ada yang bimbing. Melunjak doanya. Ya Allah, ingin ada imam. Tapi ya Allah kalau bisa Idul Adha paling Terus ada lama. lagi, ya Allah kalau bisa kaya. Ya Allah kalau bisa good looking. Berseragam. Good looking. Melunjak ini itu namanya bukan doa yang terbaik gitu. Tapi ternyata Allah bilang, iya Arisa emang jodoh kamu itu kayak good looking, good rekening gitu. Dan didatangkan Idul Adha. Ternyata dikasih cowok random yang nggak jelas. Tapi kadang-kadang jawaban Allah tuh random loh, Nit. Ya. Kadang-kadang jawaban Allah tuh di awal, kok ini sih? Perasaan doa gue nggak kayak gini. Tapi ketika kita menjalin, oh ternyata maksud Allah ngasih ini tuh ini. Iya, gue doanya adalah supaya Idul Fitri ini gue ada imam. Ternyata Allah ngasih ibu gue yang temen gue buat Idul Fitri. Makanya kadang-kadang doa kita itu berbeda dengan jawaban dari Allah. Jadi kadang-kadang, gue ngomong apa sih tadi? Kadang-kadang jawaban Allah atas doa kita itu random gitu. Kadang-kadang ini apa sih kok Allah ngasih kayak gini? Perasaan gue nggak doa kayak gini deh ya. Ya
Itu tadi gue doanya tahajud itu selama sebulan yang lalu itu adalah dari Februari awal sampai Maret itu adalah supaya gue Idul Fitri ini nggak mau sendiri lagi, minimal gitu gue punya imam, nggak mau Idul Fitri sendiri lagi. Tapi ternyata Allah kasih ibu gue, temen gue untuk Idul Fitri bulan ini. How amazing that. Alhamdulillah sekarang adalah jadi temen gue Idul Fitri di tahun ini. Ya, Dan itu kita nggak pernah berpikir kan? Ya, walaupun nggak pulang sana ada pacak dia. Idul Adha pulang nggak nanti? Gue belum tahu sih. Kalau ada yang lamar gue pulang. Ya kita doakan lah ya teman-teman online semuanya, teman-teman YouTube. Lanjut. Gitu. Tadi berarti sebenarnya antara masih udah dan enggak sih kejawab apa enggak. Jadi kalau warga tadi kan oke ya, udah ya. Kalau tanggapan, oh iya sama satu lagi kan tadi ayah. Gimana kalau tanggapan adik-adik? Adik-adik lu kan masih ada yang belum mualaf tuh. Insya Allah adik gue yang nomor 3 itu, ini kan dia masuk kuliah ya. Insya Allah dia juga, insya Allah. Serius? Insya Allah. Lu udah ngomong ke lu? Gue tipikal yang adik-adik gue tuh cuma ngechat gue cuma minta uang. Sama kayak adik gue. Tuh adik gue tuh suka banget, bang, iPhone baru nih. Adik gue emang tipikalnya gitu. Mereka nggak terlalu ceritain tentang personally, tapi kalau memang sudah cerita berarti the problem is really urgent gitu. Jadi adik gue nomor 3 ini pernah ngirim gue foto pakai hijab ya. Terus gue udah ngerti, nggak usah harus dipanjang lebarin. Pokoknya dia ngirimnya hijab tak gitu, foto, nggak ada kata-kata apapun. Cantik kan? Gitu dong. Terus aku bilang, insya Allah. Terus ketawa dong. Udah, gue tuh nggak pernah yang chat-chatan gitu. Kita sama sekali nggak punya grup keluarga. Wow. Ayah gua di 2023 mungkin satu-satunya orang di dunia ini nggak punya handphone. Banyak kali yang nggak punya handphone. Dia nggak punya handphone sama sekali, maksudnya tulilut pun nggak ada. Banyak yang kayak gitu nih. Tapi bukan karena beliau nggak sanggup, karena dia nggak mau. Nah kalau itu mungkin baru satu di dunia. Karena dia, tahu nggak kenapa dia bilang, aku untuk apa berhandphone? Orang aku petani kok. Terus untuk anak-anakku, ya anak-anakku sudah tahu mereka apa yang terbaik, apa yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan. Jadi kita tuh di keluarga aku melakukan sesuatu itu takut karena emang kita dikasih tanggung jawab yang penuh. Jadi nggak dilarang, nggak diiniin, tapi kayak ya udah kalau kamu ngelakuin kesalahan berarti kamu kan yang rugi. Jadi lebih ketakut ngelakuin salah tuh karena itu. Tak paham nggak? Jadi ada kan anak yang takut karena larangan orang tua. Kalau kita takut karena emang kita sendiri yang nanggung. Jadi kita nggak macam-macam gitu loh. Jadi dia nggak perlu kontrol harus punya WhatsApp dan bla 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 nggak. Ya tapi katanya adik lo yang paling gede udah nikah ya? Adik gue paling gede, maksudnya adik nomor 2. Iya, adik nomor 2 tuh loh. Belum nikah, tapi kayaknya gue bakal dilangkahin sih. Kayak, makanya cepet dong jodoh aku. Ih, kamu gimana sih? Ya nanti lihat aja komen-komen. Nanti tinggal disortir lah komen-komen. Sayangnya di YouTube tuh nggak ada sortir komentator paling ganteng ya. Harusnya YouTube. Adanya backpacker ganteng, bukan komentator paling ganteng. Backpacker ganteng. Ada. Siapa itu di channel YouTube? Apa namanya di komen YouTube lo? Enggak, channel YouTube ada backpacker ganteng. Kok gue nggak diundang di backpacker ganteng? Emang siapa? Ya itu dia. Masalah gue bukan ganteng sih. Lanjut. Nah kayak gitu. Nah kalau adik berarti intinya kalau adik malah mungkin ada yang biasa aja. Kalau adik nomor gitu. 2 itu tipikal yang bodo amatan. Padahal udah muslim ya? Udah muslim. Dia tipikal yang memang selama orang lain itu tidak mengganggu hidup dia tidak akan komentar. Tipikal yang introvert parah. Maka dia pun diundang beberapa kali sama Mas Sigit, dia nggak mau. Why? Dia nggak mau. Dia bilang, this is my life, this is my story. I just keep it in my own. Dia beda banget sama gue. Kita 180 derajat. Kalau gue kan emang riweh, ribut, rese, dan ekspresif gitu ya, ekstrovert banget kalau gue. Kalau dia introvert banget, parah. Jadi dia sama gue kakaknya sendiri aja dia nggak terbuka. Dia cuman cerita ke gue sekali tuh waktu dia sakit, kedua waktu dia butuh uang, ketiga waktu kemarin pas mau lulus butuh uang buat skripsi. Udah itu doang. Cuman itu ceritanya. Yang lainnya cuman nggak ada tuh yang kayak gimana kabarmu bla bla bla, nggak ada. Tapi adik lu kan masih ada yang di rumah kan, masih ada yang tinggal sama yang paling kecil. Kalau yang nomor 3 udah ngerantau. Nah itu gimana tuh yang pendapat adik yang paling kecil? Ya paling kecil tuh masih anak-anak, gue belum bisa nanya pendapat dia gimana lah. Oke, berarti kayaknya dia bakal ikut-ikut ibu aja sih, gue 100% yakin itu karena anak kecil. Ini mungkin yang jadi pertanyaan kita semua ya. Kalau semisal satu keluarga lu udah muslim, insya Allah, kecuali ayah, apa yang akan menurut lu, apa yang akan dilakukan ayah lu?
aku nggak tahu apa yang akan dilakukan ayah, tapi for me, for sure itu adalah mendoakan ayah selalu. Tapi aku tidak akan pernah memaksa ayah untuk, ayah login lah karena kami udah semuanya gitu. Enggak kan. Aku akan tetap menunjukkan ke ayah kalau Islam itu tetap baik, walaupun kita berbeda, aku tetap anak ayah gitu. Dan silahkan ayah gitu, ayah mau tetap di Kristen, tapi aku akan selalu mendoakan ayah. Kan kalau mendoakan kan nggak salah gitu ya. Malah Tapi harus kan sebagai anak. Tapi kalau untuk memaksa aku enggak. Karena aku menghormati beliau juga sebagai ayahku dan juga sebagai pengurus gereja sebelumnya begitu. Dan kalaupun pada akhirnya beliau harus seperti pamannya Rasulullah, tidak tapi nauzubillah min dzalik ya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yang paling aku sedih, paling aku cuma sedih gitu loh. Paham maksudnya? Jadi aku nggak akan bisa bilang ketika ayah nanti aku, ayo udah usaha dulu. Enggak. Aku hanya akan mendoakan beliau.